Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik clustering dengan metode K-means pada kasus animal milk. Perkenalkan, nama saya Anindya Aulia Rahma dengan NIM 12011740065 dari TI IPA 1 Gabungan ISS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teknik clustering itu sendiri. Jadi, clustering adalah salah satu subkategori data mining dan merupakan proses di mana sampel yang sama dibagi menjadi kelompok-kelompok yang disebut cluster. Setiap cluster termasuk sampel di mana anggota yang mirip satu sama lain dan berbeda dengan sampel yang tersedia dari kelompok lain. Analisa cluster merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis cluster mengklasifikasikan objek sehingga setiap objek yang paling dekat kesamaannya dengan objek lain berada dalam cluster yang sama. Algoritma K-means merupakan salah satu algoritma dengan partisional karena K-means itu didasarkan pada penentuan jumlah awal kelompok dan mendefinisikan nilai centroid awalnya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan secara langsung teknik clustering dengan metode K-means clustering pada dataset animal milk di software R. Pertama-tama kita install dulu dua package, yaitu package Vector Extra dan package cluster. Kalau sudah diinstal, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu menginput dataset ke software R-nya dengan fungsi pada baris 6 dan 7 bisa kalian lihat atau bisa kalian langsung ketik fungsinya, itu read table kurung buka petik 2 d.2. Nah, D-nya ini merupakan lokasi kalian menyimpan datasetnya itu, karena saya nyimpannya di local disk ya, jadi saya tulisnya d.2 lalu slash nama datasetnya .csv. Kalau misalnya dataset kalian berbentuk Excel, itu tinggal .xlx, lalu headernya true dan separatornya titik koma. Lalu kita blok baris 6 dan 7-nya atau fungsi yang ingin kita run, lalu bisa kalian klik run. Nah, ini merupakan hasil dari inputan dataset kita. Lalu kita lanjut ke step data preprocessing untuk mendeteksi apakah ada missing value atau tidak dengan fungsi sebagai berikut. is.na, lalu bisa kita run. Nah, bisa kalian lihat itu semuanya nilainya false, jadi tidak ada missing value pada dataset kita. Jadi kita bisa lanjut ke step berikutnya. Nah, karena K-means clustering itu sensitif terhadap outliers pada datanya, jadi kita harus mendeteksi apakah ada outlier atau tidak dengan menggunakan box plot. Kita akan membuat box plot untuk semua data, yaitu water, protein, fat, and lactose. Dengan fungsi sebagai berikut bisa kalian ketikkan atau bisa kalian stop videonya lalu kalian coba ketik. Coba kita run yang untuk water, box plot water, bisa kalian tuh tidak ada outlier. Lalu box plot yang protein kita run, tidak ada juga outliernya. Lalu kita ke box plot fat, tidak ada outlier juga. Terus kita ke lactose, kita lihat box plotnya, tidak ada outlier juga. Nah, selanjutnya kita melakukan data scaling untuk dilakukan standarisasi data untuk atribut-atribut yang dimasukkan dalam model kita nanti dengan fungsi pada baris 15 hingga 19. Bisa kalian lihat, bisa kalian ketikkan langsung di software R kalian, kita run. Nah, ini tuh merupakan hasilnya. Lanjut selanjutnya kita menentukan berapa jumlah klasternya dengan menggunakan metode elbow. Nah, bisa kalian tuliskan rumusnya atau fungsinya di baris 22 hingga 30. Lalu coba kita run.
Nah, bisa kalian lihat ini tuh merupakan hasil dari metode elbow-nya. Bisa kalian lihat bahwa titik baliknya itu atau titik di mana penurunan SSE sudah relatif kecil atau stabil itu pada klaster sama dengan 3. Selanjutnya kita akan masuk ke metode silhouette coefficient untuk menghitung kekuatan klasternya dari yang kita dapatkan dengan rumus atau fungsi pada yang baris 33 hingga 35. Nah, bisa kalian run, bisa kalian lihat itu merupakan hasil dari silhouette koefisiennya. Terlihat itu pada koefisien 3, skor silhouette-nya itu bernilai positif dengan rata-rata 0,54. Selanjutnya kita akan membangun model K-means-nya itu sendiri dengan fungsi, bisa kalian lihat di 37, baris 37 hingga 38 itu merupakan bagaimana kita cara membangun model K-means clustering-nya itu sendiri. Terus coba kita run. Nah, ini tuh merupakan hasil dari membangun hasil cluster 3 means clustering. Lalu bisa kita tambahkan juga data frame hasil clusteringnya sebagai berikut. Lanjut, kita bisa juga menghitung centroidnya dengan fungsi sebagai berikut. Oke, sudah selesai. Nah, berdasarkan nilai centroidnya itu bahwa klaster 1 itu merupakan klaster hewan dengan kandungan nutrisi susunya untuk water dan laktos yang terendah, sedangkan untuk protein dan fat yang tertinggi. Kalau yang klaster 2 itu klaster hewan dengan kandungan nutrisi susunya untuk water dan laktosnya itu tinggi, sedangkan protein dan fatnya itu paling rendah. Untuk yang klaster 3 itu klaster hewan yang kandungan semua nutrisinya yang sedang atau tidak yang tertinggi juga tidak yang terendah. Jadi dia ya tengah-tengah lah. Oke, sekian dari pengerjaan kita, percobaan kita untuk bagaimana cara teknik clustering dengan menggunakan software R. Baik, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.